Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya. Sedikit berbicara pada kesempatan ini tentang seputar bulan Rajab. Itu ya, tentang seputar bulan Rajab. Gitu. Ini yang biasa dikerjakan oleh orang-orang Sia, amalan-amalan di bulan Rajab. Gitu. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan. Bolehkah berpuasa di bulan Rajab? Iya, boleh, betul. Ya, yang boleh karena ada hadis yang memerintahkan untuk berpuasa di bulan haram. Jadi bulan haram itu apa sih? Ada berapa sih? Ada 4. Apa aja? Yang paling ingat Ramadan, terus Ramadan? Bukan Ramadan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi yang 3 tuh di Dzulqa'dah. Ya, 3 berturut-turut tuh ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, terus yang satu lagi Rajab. Rajab di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa dari Abu Bakrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci, 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, di sini ini memang hadis-hadis inilah yang sahih gitu ya. Kalau misalnya hadis-hadis yang lain yang mengkhususkan puasa sendiri di bulan Rajab, misalnya kayak dari tanggal 1 sampai tanggal 7 gitu kan. Terus kayak pokoknya yang amalan-amalan khusus di bulan Rajab itu biasanya dhaif atau palsu gitu ya, atau hadisnya munkar kayak gitu. Jadi yang ini yang akhirnya yang sahih gitu ya. Jadi memang di bulan haram ini emang bulan yang dimuliakan. Itu kan bulan yang dimuliakan, yang mana di bulan haram ini ketika akhirnya kita memang diperintahkan untuk memperbanyak amal sholih gitu kan. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran gitu ya. Di situ, nah pokoknya di situ ada arba'atun hurum. Nah, kita di situ ada 4 yang bulan haram. Arba'atun hurum. Nah, di situ jadi kita emang disuruh untuk diperintah gitu ya, diperintah untuk memperbanyak amal sholih. Apapun itu, ya baik puasa itu, terus sholat, terus zikir, baca Quran gitu. Nah, pahala di bulan haram ini insya Allah akan dilipat gandakan. Dan atau hanya gitu ya. Jadi nggak cuma pahala aja. Nah, ketika akhirnya kita melakukan dosa atau maksiat di bulan-bulan haram ini sama dosanya juga dilipat gandakan. Ya, makanya ya kita berlindung, terutama ini peringatan untuk diri saya sendiri. Ya, peringatan untuk diri saya sendiri agar menjauhi maksiat itu, terutama di bulan-bulan haram ini, di 4 bulan haram ini. Ya. Nah, di sini jadi itu tadi plus ya termasuk amalan-amalan kayak sholat malam gitu khusus di bulan Rajab dan lain sebagainya tuh itu maksudnya hadis-hadisnya lemah ataupun munkar tadi. Hanya kan karena emang khusus umum gitu ya, pokoknya kita banyak melakukan amal solih di bulan-bulan haram, maka kan bulan Rajab termasuk tuh di situ gitu ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah mengkhususkannya aja, mengkhususkan amalan di bulan Rajab ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita emang terbiasanya berpuasa Daud gitu, ya maksudnya lakuin, nggak cuma di bulan Rajab ini gitu, tapi di bulan Muharram juga, di bulan Zulhijjah juga, di bulan Zulqa'dah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya akhirnya kita tetap berpuasa, tetap melakukan qiyamul lail gitu ya, tetap bahkan diperbanyak gitu, tapi nggak cuma di bulan Rajab aja gitu. Jadi yang nggak boleh itu mengkhususkannya itu
gitu ya, yang nggak boleh mengkhususkan di bulan Rajab, tapi harus kita niatkan juga gitu. Ini akan kita laksanakan juga di bulan-bulan haram yang lainnya, kayak gitu. Itu yang nggak boleh ya. Tuh. Plus yang doa ini, yang apa yang biasanya di bulan Rajab itu, ya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana gitu. Jadi di situ sebenarnya hadisnya dhaif. Ya, sebenarnya hadisnya dhaif. Cuman kalau berdoa kan bahkan kita aja berdoa boleh kok pakai bahasa sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya berdoa insya Allah nggak kenapa-napa gitu kalau misalnya boleh gitu. Toh kita juga boleh kok berdoa dengan bahasa sendiri gitu, dengan bahasa kita yang tidak dari hadis ataupun Quran gitu. Nah, ini juga cuman asal tahu aja kalau misalnya itu tuh hadisnya hadis dhaif. Ya, jadi jadi tetap boleh melakukan puasa di bulan Rajab karena itu tadi justru malah nggak cuma puasa tapi amal-amal kebaikan yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya. Dan tadi tidak ada amalan khusus gitu ya pada malam-malam bulan Rajab atau hari-hari bulan Rajab gitu. Yang ada itu tadi pokoknya di bulan haram keseluruhan gitu. Terus mungkin kan ini Rajab, terus Sya'ban, Ramadan ya. Ya, jadi para ulama tuh bilang kalau misalnya bulan Rajab ini waktunya untuk menanam. Itu waktunya untuk menanam. Terus kalau misalnya di bulan Sya'ban itu waktunya untuk menyiram gitu. Nah, terus nanti di bulan Ramadan itu untuk menuai gitu ya, pokoknya itu. Jadi karena bulan Rajab ini sebagai inilah apa tuh kayak bersiap-siap gitu ya. Bulan Rajab ini bersiap-siap gitu. Kita melatih diri gitu untuk melakukan banyak amal kebaikan. Nah, bulan Sya'ban ini kita memperkuat. Bulan Ramadan ini puncaknya gitu. Jadi maksudnya kayak ada tahapan-tahapannya gitu ya, itu yang para ulama bilang. Jadi bulan Rajab ini kita udah siap-siap gitu kan. Kita melakukan amal kebaikan, terus yang bulan Sya'ban ini diperkuat. Nah, bulan Ramadan ini jadi nggak berat gitu kita untuk kayak berpuasa, terus yang lain-lain tuh jadi nggak berat karena emang akhirnya ya di sinilah puncaknya gitu kan, puncak semuanya gitu, semua pintu rahmat dibuka gitu kan, pintu yang setan-setan ditutup gitu. Itu kan maksudnya di bulan Ramadan ini gitu. Jadi ketika akhirnya kita udah melakukan persiapan gitu tahapan-tahapan maka di bulan Ramadannya tidak terlalu berat ya. Dan di bulan Rajab ini kan karena sebentar lagi mau puasa maka hati-hati dengan yang ada utang puasa. Ya, para ulama bilang kalau misalnya utang puasanya sampai ke tahun berikutnya itu tercela banget. Bahkan ada beberapa ulama yang bilang jadi nggak cuma qadha tapi beserta dengan fidyah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai utang kita sampai melewati tahun selanjutnya lagi, ada yang bilang itu sangat tercela. Terus dan beberapa ulama menambahkan nggak cuma qadha doang gitu tapi plus fidyah juga gitu. Ya saking tercelanya gitu istilahnya. Karena kan kita udah punya waktu setahun gitu kan. Nah, ini kayaknya perlu disampaikan terutama kepada kelas-kelas remaja ya. Karena remaja tuh sering banget akhirnya mereka mengakhirkan puasa qadha. Yang punya kelas remaja kayaknya perlu banget gitu untuk disampaikan. Hati-hati yang punya hutang puasa gitu ya. Mungkin dari sekarang dicicil. Karena sebenarnya nggak kerasa kan kalau misalnya kayak kita tinggal Rajab, Sya'ban, Ramadan kan udah Ramadan lagi. Jadi sebenarnya tinggal 2 bulan lagi. Belum kalau misalnya kita ada terhalang dengan datang bulan gitu kan. Nah itu, soalnya sering banget ya ketika akhirnya di kelas remaja tuh aku tanya gitu siapa yang akhirnya belum, kok sampai ditanya satu-satu ternyata mereka masih tetap punya gitu, punya hutang puasa gitu. Jadi ini yang mungkin punya anak gitu, punya anak didik yang memang sudah baligh gitu dan memang sudah wajib untuk berpuasa, itu kayaknya perlu ditanyakan gitu ya. Iya, itu terus selanjutnya ya itu tadi ya udah bulan Rajab, udah kemungkinan cukup aja sampai di sini. Ya, jadi cukup sekian dari saya. Semoga di bulan ini kita benar-benar akhirnya berdoa sama Allah ya, semoga dijauhkan kita dari amalan-amalan maksiat terutama saya sendiri, munkar maksiat dan amalan-amalan dosa yang lainnya dan amalan yang melalaikan juga. Dan kita berdoa sama Allah semoga akhirnya kita diberi keberkahan waktu gitu ya. Ini sebagai apa ya sebagai peringatan untuk diri saya sendiri tuh, dan mungkin untuk Antona juga. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.